Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Sebelum kita masuk di malam ini, kita akan belajar satu bagian kebenaran firman Tuhan. Kalau hari ini kita sudah sampai di pembacaan di kitab Ayub pasal 6 sampai pasal yang ke-9. Bapak Ibu bisa mengikuti pembacaan itu, tetapi khusus kita akan belajar hari ini di kitab Ayub pasal 9. Ada satu ayat saja yang akan menjadi perenungan bagi kita semua. Ayub pasal 9 ayat yang keempat. Secara umum Bapak Ibu bisa juga mengikuti pembacaan ini Ayub pasal 9 ayat 1 dan seterusnya. Tapi mari kita akan lihat khusus ayat yang keempat. Ayub pasal 9 ayat yang keempat berkata begini. Allah itu bijak dan kuat. Siapakah dapat berkeras melawan Dia dan tetap selamat? Ya, sekali lagi, Allah itu bijak dan kuat. Siapakah yang dapat berkeras melawan Dia dan tetap selamat? Dari apa yang diungkapkan oleh Ayub ini, saya melihat ada satu hal di sana. Ayub ingin menyampaikan tentang siapakah Allah itu. Seperti apa kapasitas dari Allah itu. Seperti apa keberadaan dari Allah itu. Kemampuan dari Allah itu. Ya, dapat disimpulkan bahwa Ayub ingin mengatakan bahwa kemampuan Allah, kekuatan Allah, kedahsyatan dari Allah itu tidak terbatas. Sebab ada ditulis dengan satu pertanyaan di sana, siapa yang dapat berkeras melawan Dia dan tetap selamat? Tidak ada yang dapat melawan Allah. Dalam pelajaran Alkitab juga ada yang namanya kapasitas Allah kita, yaitu Dia Allah yang Maha Tahu, Dia tahu segala-galanya. Jadi Dia Allah yang omniscience, Allah yang tahu segala-galanya. Dia Allah Maha Hadir, Dia hadir di mana-mana. Kalau tadi Allah tahu segala-galanya, sekarang Allah hadir di mana-mana. Dia bisa berada dalam satu kesempatan yang sama di tempat-tempat yang dimana ada umat-umat Tuhan berdoa, bersekutu. Selanjutnya ada Allah yang Maha Kuasa, omnipotent, omniscient, omnipresent, omnipotent. Allah dahsyat, Dia yang menciptakan dan menjadikan segala sesuatu. Dari tidak ada menjadi ada. Nanti kita akan lihat perbedaannya dengan manusia. Sifat dasar Allah atau substansi Allah itu kasih, Allah itu kudus, Allah itu benar. Ya, mari kita akan belajar dari apa yang diungkapkan oleh Ayub ini. Dalam pasal ini kita akan melihat satu bagian saja tentang kapasitas Allah atau keberadaan Allah, juga kemampuan Allah itu seperti apa sih? Yang sekali lagi dasarnya di dalam pembacaan kitab Ayub pasal yang ke-9 ini. Yang pertama, keberadaan Allah yang pertama adalah Allah melampaui keberadaan segala sesuatu yang ada di dunia ini, termasuk manusia. Jadi secara garis besarnya Allah melampaui keberadaan manusia. Realitas Allah melampaui realitas manusia. Mari kita lihat. Ayub pasal 9 ini ayat yang keempat, saya akan baca beberapa ayat. Ayat yang kelima. Dialah yang memindahkan gunung-gunung dengan tidak diketahui orang, yang membongkar bangkirkannya dalam murkanya, yang menggeserkan bumi dari tempatnya, sehingga tiangnya bergoyang-goyang, yang memberi perintah kepada matahari sehingga tidak terbit, yang mengurung bintang-bintang dengan meterai, yang seorang diri membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut, yang menjadikan bintang biduk, belantik, bintang kartika dan gugusan-gugusan bintang ruang selatan, yang melakukan
perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga, dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Masih ada keterangan firman Tuhan atau ayat-ayat selanjutnya yang menjelaskan seperti apa Allah itu. Allah itu sekali lagi melampaui segala-galanya. Gunung diratakan. Bahkan dikatakan di ayat yang ke-7 memberi perintah kepada matahari sehingga terbit dan terbenam. Ayat yang ke-6 yang menggeserkan bumi dari tempatnya, ya, berpindah tempat. Ada banyak peristiwa yang terjadi hari-hari ini yang kita lihat ada istilah likuifaksi, itu dari satu tempat bisa bergeser ke tempat yang lain, dan itu hanya Allah yang mampu dan sanggup melakukan itu. Manusia sebaliknya penuh dengan keterbatasan, tetapi Allah itu keberadaannya melampaui realitas manusia dalam banyak hal, dalam kebijaksanaannya, dalam kekuatannya, dalam kemampuannya. Allah itu di atas segala-galanya, sebab sekali lagi Ia pencipta segala sesuatu. Segala sesuatu dijadikan dan diciptakan oleh Dia. Bahkan tanpa Dia tidak ada satupun yang jadi. Itu tercatat di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-3 berkata begini. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikannya. Dia Allah Maha Kuasa. Dia Allah El Shaddai. Amin. Jadi keberadaan Allah yang pertama ini adalah Dia melampaui keberadaan manusia. Yang kedua, keberadaan Allah selanjutnya adalah dalam posisi dan kedudukan serta otoritas. Allah Maha Tinggi, sedangkan manusia itu adalah hina. Jadi keberadaan Allah baik dalam posisi, dalam kedudukan, dalam otoritas. Roma pasal 11 ayat yang ke-36 berkata begini. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, dan bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Kita bisa buat daftarkan apa yang ada di dunia ini. Semuanya berasal dari Allah. Allah sebagai pribadi yang abadi. Abadi itu artinya kekal, tidak ada ujung pangkalnya. Itulah keberadaan Allah. Sedangkan manusia, kita sudah tahu di pelajaran Alkitab, itu berasalnya dari debu tanah. Keberadaan manusia, siapapun kita hari-hari ini sebagai manusia, kita dipenuhi dengan banyak keterbatasan. Ya, ada begitu banyak kekurangan yang ada pada manusia. Sedangkan Allah adalah sumber segala sesuatu, yang menciptakan segala sesuatu. Artinya Allah menjadi sumber semua yang ada. Tidak ada satupun yang ada di dunia ini yang tidak bersumber dari Allah. Semua bersumber dari Allah. Dan keberadaan Allah itu, Allah tidak harus dan tidak perlu mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya atau perbuatan-perbuatan yang dilakukannya kepada manusia. Sekali lagi, keberadaan Allah, segala tindakannya, segala perbuatannya tidak harus mempertanggungjawabkannya kepada manusia. Sebab Dia Allah yang berkuasa. Beda dengan manusia. Manusia itu adalah harus mempertanggungjawabkan perbuatan baiknya atau hal yang tidak baik. Itu semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah kepada kita manusia. Yang baik mendapatkan yang baik, yang tidak baik ya juga mendapatkan hal yang tidak baik. 2 Korintus 5 ayat 10, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Allah dan kita harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita, baik ataupun jahat. Itu akan dipertanggungjawabkan. Sebaliknya dengan Allah tidaklah demikian. Ayub pasal 9 ini ada beberapa ayat yang ketiga berkata begini, jikalau ia ingin berperkara dengan
Allah satu dari 1000 kali ia tidak dapat membantahnya. Itulah manusia. Ayat 11. Apabila ia melewati aku tidak melihatnya. Dan apabila ia lalu, aku tidak mengetahuinya. Itulah keberadaan Allah. Kalau manusia keberadaannya itu dapat diketahui, tetapi Allah itu satu yang misterius. Ayat 12, apabila ia merampas, siapakah yang menghalanginya? Siapa yang akan menegurnya? Apa yang kau lakukan? Itulah apa yang Allah kerjakan. Lebih-lebih aku, bagaimana aku dapat membantah dia? Memilih kata-kataku di hadapan dia. Kita tidak dapat berbantah dengan Tuhan. Ayat yang ke-16, bilakah aku berseru ia menjawab? Aku tidak dapat percaya bahwa ia sudi mendengarkan suaraku. Jadi Allah mendengar, Allah tidak mendengar, itu merupakan otoritasnya. Kalaupun Tuhan mau mempertanggungjawabkan sesuatu pada manusia atau apa yang dilakukan oleh manusia, belum tentu kita manusia dapat mengerti, memahami, dan menyadari, bahkan pun mendengar suara Allah. Apalagi keberadaan Allah sendiri. Kita sulit untuk mengerti keberadaan Allah. Selain Allah menyatakan diri. Beberapa hari lalu kita baru merayakan Natal. Allah menyatakan diri melalui wujud manusia. Tujuannya untuk dia dapat berkomunikasi kita dengan manusia. Sekali lagi, sebab di dalam kita terdapat banyak keterbatasan. Ada banyak hal yang mustahil, yang sulit untuk kita dapat memahami Allah secara tepat. Dalam kitab Korintus kita melihat seperti di cermin, bayang-bayang saja. Belum melihat wujud yang sebenarnya. Nanti kalau kita sudah bertemu dengan Tuhan di sorga, kita akan mengerti siapa Tuhan itu. Itu sebabnya Ayub ini memberikan kepada kita bahwa keberadaan Allah, kedaulatan Allah harus kita tahu mutlak, dan kita sebagai manusia harus tunduk dan taat sepenuhnya kepada dia. Sebab sekali lagi, seperti apapun kita manusia, kita punya keterbatasan. Dan ada begitu banyak keterbatasan yang kita alami. Contoh ketika kita menghadapi masalah, ada begitu banyak hal yang kita ragukan dalam kehidupan. Ya, dalam kita menghadapi masalah, persoalan, bagaimana kita akan menyelesaikan masalah. Tetapi sekali lagi, seperti peristiwa Natal yang baru kita lewati, bahkan ada peristiwa Paskah, Allah ingin menyatakan kepada kita, kita dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Rahasianya, mari terus dekatkan diri kepada Tuhan. Ayub ada banyak hal dia tidak mengerti tentang apa yang dialami, dari orang yang sukses, orang yang diberkati, habis segala-galanya. Tetapi ketika kita melihat peristiwa Ayub di pasal 42, dia berkata, dulu hanya dari kata orang, tetapi sekarang aku sendiri mengalaminya. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal di dalam kehidupan Ayub. Tuhan memberkati kita semua, biar kita tetap kuat, tetap berharap kepada Tuhan, memasuki dan menjalani tahun baru ini tetap setia. Tuhan menolong kita. Amin. Terima kasih Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang baik yang sudah menyertai kami. Terus kuatkan kami. Kami yakin dan percaya Allah yang berkuasa, Allah El Shaddai itu akan terus ada dalam hidup kami. Engkau Allah yang maha tahu, Engkau Allah yang maha dahsyat, dan Engkau Allah yang maha hadir. Dan itu Engkau akan nyatakan bagi kami yang percaya kepada Tuhan. Berkati semua yang sudah mendengarkan, menyaksikan acara renungan malam hari ini. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.